Selamat datang di kuliah e-learning ITB. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Fisika Dasar dengan bab Dinamika. Sumbangan terbesar terhadap pemahaman mengenai mekanika dalam kehidupan sehari-hari datang dari Isaac Newton, seorang ahli matematik dan fisika di masa tahun 1642 sampai 1727. Newton merumuskan 3 buah hukum utama mekanika yang biasa disebut dengan hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga Newton. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum gerak pertama Newton yang dikenal sebagai hukum kelembaman atau inersia. Mari kita tinjau suatu kasus. Pengendara mobil harus menggunakan seat belt untuk keselamatannya. Mengapa? Apa yang dapat terjadi jika penumpang tidak mengikuti himbauan itu? Apa bahayanya? Contoh pada gambar adalah mobil yang berhenti dalam jarak 1 feet dari kecepatan semulanya, yaitu 30 mil per jam. Jarak untuk berhenti atau stopping distance pengemudi jika tanpa seat belt adalah 1/5 jarak untuk berhenti pengemudi yang menggunakan seat belt. Ini berarti gaya rata-rata yang dialami pengemudi tanpa seat belt adalah 5 kali gaya rata-rata jika menggunakan seat belt. Jadi, dengan menggunakan seat belt, pengemudi menjadi lebih aman karena gaya yang dialaminya lebih kecil. Mari kita analisis fakta fisiknya. Ketika mobil direm secara tiba-tiba, penumpang merasakan adanya dorongan ke depan dari bangku mobil. Mengapa demikian? Keadaan ini menunjukkan bahwa badan penumpang seperti berusaha untuk tidak ikut berhenti ketika mobil tiba-tiba direm. Dengan menggunakan seat belt, pengemudi dipaksa ikut berhenti seperti mobil, sehingga terhindar dari tertumbuk dengan setir atau kaca depan mobil. Peristiwa sebaliknya berlaku pula. Jika tiba-tiba mobil digas, penumpang merasakan dorongan yang kuat ke belakang. Mengapa demikian? Keadaan ini menunjukkan bahwa badan penumpang seperti berusaha untuk tidak ikut maju secepat mobil ketika mobil tiba-tiba digas. Pada 2 keadaan tersebut, yaitu saat mobil secara direm dan digas, nampak adanya persamaan mengenai apa yang terjadi pada badan penumpang, yaitu bahwa badan penumpang cenderung untuk tidak mengikuti gerak mobil. Kecenderungan ini terjadi secara alami, artinya tidak diatur oleh diri penumpang. Sifat alami ini berlaku untuk semua benda, bukan hanya manusia. Sifat alami yang kita bicarakan ini dikenal dengan sifat kelembaman atau inersia. Hukum pertama Newton berkaitan dengan sifat kelembaman yang kita bicarakan. Hukum ini kadangkala disebut sebagai hukum kelembaman. Pada dasarnya, sebuah benda yang bergerak dapat diamati dari berbagai kerangka acuan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum ini mendefinisikan kerangka acuan yang bersifat inersial. Hukum pertama Newton dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika sebuah benda tidak berinteraksi dengan benda lainnya, artinya benda tidak mendapat gaya dari benda lainnya. Maka kita dapat mendefinisikan kerangka acuan yang inersial, di mana percepatan benda adalah 0. Percepatan benda sama dengan 0 dapat berarti benda bergerak dengan kecepatan konstan atau diam, atau kecepatan 0. Jadi, hukum pertama Newton juga bermakna bahwa pada kerangka inersial, jika benda mula-mula dalam keadaan diam, maka benda akan tetap diam jika pada benda tidak ada interaksi dengan benda lain. Hukum pertama Newton juga bermakna bahwa jika benda mula-mula dalam keadaan bergerak dengan kecepatan tetap, maka benda akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap jika pada benda tidak ada interaksi dengan benda lain. Mari kita tinjau keadaan ketika pesawat tengah bergerak dengan kecepatan konstan, di mana penumpang diizinkan untuk tidak menggunakan seat belt. Untuk keadaan ini, dapatlah kita definisikan pesawat sebagai kerangka inersial bagi penumpang,
di mana penumpang tidak bergerak terhadap pesawat, yang artinya penumpang dalam keadaan diam terhadap pesawat, atau dengan kata lain, percepatan penumpang terhadap pesawat adalah 0. Selain daripada itu, bumi dapat pula dipilih sebagai kerangka inersial, karena menurut pengamat di bumi, tidak ada gaya horizontal dari benda lain pada penumpang. Sehingga bagi pengamat di bumi, penumpang bergerak dengan percepatan 0, yaitu bergerak dengan kecepatan konstan. Perhatikanlah keadaan kedua buah kerangka inersial yang kita bicarakan ini. Kerangka inersial pertama, yaitu pesawat, bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka inersial yang lain, yaitu bumi. Hal ini berlaku umum, di mana sembarang kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap suatu kerangka inersial adalah merupakan kerangka inersial. Bagaimanakah kerangka acuan di pesawat ketika pesawat tengah take off atau mendarat? Pada kedua peristiwa tersebut, pesawat dalam keadaan bergerak dengan percepatan yang tidak sama dengan 0. Anda perlu mengingat kembali bahwa kecepatan adalah besaran vektor, yang selain mempunyai nilai, juga mempunyai arah. Ketika pesawat bergerak dengan percepatan yang tidak sama dengan 0, maka dikatakan bahwa pengamat di pesawat berada dalam kerangka acuan yang tidak inersial. Karena sekarang pesawat bergerak dengan percepatan tidak 0 terhadap bumi, di mana bumi adalah kerangka inersial. Seandainya di dalam pesawat diletakkan benda yang tidak terikat pada pesawat, misalnya sebuah bola diletakkan di lantai pesawat, apa yang akan terjadi ketika pesawat tengah take off atau mendarat? Pengamat di pesawat akan melihat bola bergerak dengan percepatan tidak 0. Akan tetapi, pengamat di bumi, di mana bumi sebagai kerangka inersial, pada saat itu mengamati bola bergerak dengan percepatan 0, di mana bola bergerak dengan kecepatan seperti kecepatan pesawat sesaat sebelum mendapat percepatan.